7 kelompok. Jadi ini dalam satu kelompok ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nanti detailnya akan disampaikan oleh wali kelas ya. Detailnya. Jadi nanti praktikum, jadi nanti pekan masteknya anak-anak K11 ini memimpin harusnya. Karena kalian praktik. Kita kan nggak tahu apa-apa Justru praktik, nanti diajarkan justru. Yuk. Ada bionya nggak Bu? Hari ini nggak praktik. Kenapa? Karena satu kaliannya nggak lengkap. 2, minggu depan kita akan langsung ke pembahasan. Mungkin praktiknya di hari Kamisnya ya, nggak jadi di Seninnya ya. Seninnya kita akan praktik mastek. Jadi ada praktik juga tapi bukan praktik terkait topik. Ibu masa ada bionya nggak? Kan yang bio yang lalu. Jadi permapel. Mungkin ada, tapi maksudnya yang intinya kayak kemarin kemarin biologi, tapi ada matematikanya, ada bionya, ada fisikanya. Nah sekarang core-nya, core utamanya kimia. Mastek yang sekarang core-nya kimia. Bikin kristal kalian nanti. Kristal. Snow. Ya macam snow begitu. Ini kita sekarang eksperimen kata Putri. Nggak jadi karena kaliannya tidak lengkap ya. Mau eksperimen apa? Nanya apa jawab apa? Emang eksperimen apa juga? 3 hari, bukan mastek. Pekan mastek 3 hari. Yang hari pertamanya field trip, jadi digabung. Hari pertamanya field tripnya nanti ke titik-titik dong. Nanti disampaikan sama Pak Yorga aja deh. Kalau di wadah biar kita ke ini air. Aku mau sama ke Pak Yorga. Pak Yorga, Yorga ke mana? Halo Pak Yorga. Field trip ke yang tempat ada yang salju. Tentang Daya Wijaya, hayo ke tempat yang ada saljunya. Ini ke ini bintang PPJ. PPJ. Ada salju ke PPJ, iya kita nggak skating ya. Untuk anak-anak yang kimia K11 ini kalian mau bawa HP atau mau ibu catatkan saja soalnya? Catat soalnya. Tapi kalau bawa HP yakin nggak chattingan? Nggak WA-an? Ada laptop. Ya udah, kalau WA-an kalau bisa pakai laptop lebih baik. Berarti kalau gitu ibu tuliskan saja soalnya ya yang sudah ibu kasihkan ke kalian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang hari ini kita akan latihan tentang yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang termokimia. Di sini yang nomor 1 ada yang sudah mengerjakan belum? Tasa dan siapa? Abu juga udah. Yang nomor 2 Abu nomor berapa yang mengerjakan nomor berapa Abu? Abu mengerjakan nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nomor berapa? Nomor 1. Terus yang acak sih Bu, enggak tahu. nomor 1 lalu Nomor apa ya? 2 apa ini? 1, 2, 3, 4 kayaknya. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau gitu Abu kerjakan nomor 1 di depan, Tasa mengerjakan nomor 2. Jadi cuma Tasa sama Abu yang mengerjakan. Yang lain nggak ada yang mengerjakan. Pusing. Enggak, yang ini Ibu ini dulu deh. Jika 18 gram gula dibakar, berapa? Yang ditanya berapa energi yang dilepaskan? Energi yang dilepaskan. Coba ini gimana caranya?
Kita kerjakan sama-sama yuk. Gimana? Apa yang harus dilakukan pertama, Tash? Cari mol. Mol siapa, Bu? Oke, mol. Kita menghitung mol dari glukosa. Berapa molnya? 0,1. Caranya dari mol sama dengan gram per mr. 18 gram per mr dari, oke. C6 itu berarti 12 kali 6 berapa? mr-nya 72. H12 12. Oh, 16 kali 6 berapa? 16 kali 6 berapa? 96. Oke. Jadi ini berapa? Berapa, Imam? 72 tambah 12 tambah 96? 180. 18 gram per 180. Ini sama dengan 0,1 mol. Nah, 0,1 mol itu adalah mol yang dimiliki oleh 18 gram gula. Artinya kalau ibu nanya ada 180 gram gula, berapa mol artinya? 1 mol. Kalau ibu bilang ada 360 gram gula, ada berapa mol? 2. Jadi kalian bayangkan tidak sih mol itu memudahkan banyak hal. Jadi kalau ibu punya 1 kilo gula, berarti berapa mol? 1 kilo berarti 1000 gram. Berarti 1000 gram per 180. Ya, karena 180-nya itu adalah mr si C6 H12 O6. Nah, lalu di sini 0,1 mol itu adalah mol siapa? Mol si glukosa mula-mula. Yang ditanya berapa energi yang dilepaskan? Ini adalah nilai untuk setiap apa? Apa ini tulisannya? Negatif 2800 kilojoule per mol. Apa artinya? Apa artinya, Put? Artinya entalpinya adalah kan melepaskan ya. Artinya dilepaskan kalor sebesar 2800 kilojoule setiap 1 mol. Artinya kalau cuma 0,1 mol jadi berapa? 280. Dari mana 280? Kali 0,1. Bayang? Kan ini adalah untuk setiap, untuk kalian udah tahu lambang matematika gini belum? Untuk ini tuh setiap, tahu nggak? Udah pernah belum? Oh ya udah, kalau ya udah, ibu tulisnya gini ya. Untuk setiap 1 mol itu dia melepaskan. Kenapa melepas? Karena negatif. Dia melepaskan 2800 kilojoule. Berarti untuk 0,1 mol, tadi Imam bilang tinggal dikali 0,1, betul. Berarti lepasnya 280 kilojoule per 0,1 mol. Ya, terbayang? Tahu? Alia terbayang? Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 gimana, Ali? Yang tadi sudah mengerjakan Abu dan Tasa. Abu jawabannya berapa? Berapa jawabannya, Bu? Jawabannya? Ya soalnya yang cari itu Bu, yang cari entalpi untuk C. Ya. Berapa? Jawabannya min 239. 239. Kalau Tasa? Min 787. Coba kita lihat. Oke, kita lihat. Kita lihat ya. Pada suatu reaksi pembakaran karbon, berarti kalau misalnya kita bilang pembakaran, berarti dikasih apa? Oksigen. Kalian udah belajar ya? Lilin, ada oksigen, kita tutup pakai gelas. Mati, kenapa? Nggak ada oksigen. Pembakaran itu membutuhkan oksigen. Nama lainnya adalah oksidasi. Nanti kalian akan tahu reduksi oksidasi itu di K12.
Nah, di sini C, karbon, dia dibakar dengan oksigen. Kalian tahu dia kalau dibakar jadi apa? C tambah O2 jadi karbon dioksida. Udah langsung seimbang ya? Ya kan? Seimbang. Nah, di sini diketahui akan dihasilkan. Berarti kalau dihasilkan positif negatif. Akan menghasilkan panas. Akan melepas panas. Positif negatif. Akan dihasilkan entalpi negatif 393,5 kilojoule per mol. Kayaknya Abu salah baca yang mana ya? Berapa? Si entalpinya itu min 11 kilojoule. Min? 111 Itu mah aku soal nomor Itu mah soal 6 esai ya? ngacak ibu. Oh oke. Berarti oke. Nah yang ini gimana caranya? Diketahui ininya ada berapa? 24 gram di soalnya. Yang ditanya berapakah kalor yang dihasilkan untuk setiap 24 gram ini, persis dengan cara yang tadi. Jadi gimana? Kita cari molnya. Gimana cara cari molnya? Massa dikali. Dikali apa dibagi? Bagi. MR-nya berapa? C? 12. Berarti berapa mol? 2 mol. Oke, langsung berarti gimana Mam? Kalau setiap 1 mol 393,5 kilojoule, berarti untuk 2 mol berapa? Iya, yang tadi dibilang Tasya. Jadi untuk setiap 2 mol, delta H-nya akan 2 kalinya. Delta H untuk 2 mol itu akan 2 kalinya, berarti negatif 87 kilojoule per 2 mol. Atau cuma ditulis ini aja, nggak apa-apa. Ya, siapa yang masih bingung sampai nomor 2 ini? Mirip kok 1 dengan 2. Cuma bedanya yang di nomor 1 itu adalah senyawa. Kalau di nomor 1 itu unsur. Yang di sana gram per mr, yang di sini gram per ar karena hanya karbon. Oh. Hes. Oke, Ibu kerjakan nomor 4 dulu ya. Soalnya nomor 3 lebih ke ini teori, nanti Ibu bahas belakangan. N2 ditambah H2. Jadi nilai, Ibu akan kasih nilai tambahan untuk yang mengerjakan berarti ya. Meskipun belum selesai tapi sudah mencoba. Diketahui delta HF ya, delta HF untuk NH3 ini sama dengan NH3 gas negatif 45,9 kilojoule per mol. Yang ditanya ini berapa delta H reaksi ini? Gimana cara ngitungnya? Ingat, delta H reaksi kalau dihubung, kan ini kan yang cara, ini adalah cara menghitung dengan komposisi molnya. Kalau ini kita dengan cara langsung yang kemarin, melihat dari perubahan entalpi pembentukan, delta H formation, pembentukannya yang dari tabel. Ini dikasih tahu di tabelnya bahwa si NH3 itu adalah 45 negatif 45,9 kilojoule alias melepaskan
45,9 kJ per molnya untuk delta HF ininya. Padahal kita tahu delta H reaksi ini sama dengan kemarin sigma dari delta HF apa? Sigma dari delta HF produk, ingat? Dikurangi sigma dari delta HF reaktan. Yang kita tanya ini kan, berarti berapa? Delta HF produk siapa? NH3. Dikali 2 enggak? Dikali 2 enggak? Iya. Delta HF produk berarti ini kan per mol. Di sini ada 2. Berarti negatif 45,9 kilojoule dikali 2 dikurangi delta HF reaktannya berapa? N2 dan H2. N2 dan H2 itu berapa? Kalian kemarin udah lihat tabelnya belum? Yang nomor 4. Kalau misalnya dia unsur tunggal N2 dan H2, berarti delta HF-nya berapa? Kemarin kalian ingat kan sudah baca kalau unsurnya unsur tunggal? Berapa? Tasa ngerjain gak yang nomor 4 ini? Jadi berapa jawabannya Tasa? Cuma dikali 2 aja. Dikali 2. Betul. Tapi sebenarnya kebetulan betul karena sebenarnya tidak harus hanya dikali 2, harus dikurangi dengan produknya. Ya kan? Nah, tapi lihat nih, ini adalah apa? Unsur tunggal ya. N2 itu dari N sama N kan? Kalau kalian lihat di tabel, berapa delta HF-nya? 0. Good. Kasih Putri. Ini berapa? F2, Cl2, Br2, I2, H2, semuanya berapa ini? 0. Berarti ini dikurangi 0. Sama dengan yang Tasya itu dapatkan jadi berapa Tas? 9. Jadi min 91,8 kilojoule. Kira-kira cuma tinggal dibagi 2 aja, tinggal dikali 2 aja Ibu, soalnya kan dia tuh Oke. yang kita tahu 2NH3. Betul. Betul, tapi itu untuk kan ditanya ini delta H standar untuk ini. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Artinya dengan pemahaman Tasya bahwa NH3 itu adalah terbentuk dari N2 dan H2. Kalau misalnya pembentukan NH3-nya sekian per mol, ini adalah 2. Artinya 2 kalinya. Boleh nggak langsung? Boleh. Karena unsur pembentuknya itu sudah pasti 0. Jadi boleh langsung ke situ. Boleh. Nah. Jadi tidak salah juga. Kalau misalnya dia hasilnya nggak 0 gimana Bu? Kalau hasilnya nggak 0, berarti dia bukan delta HF. Artinya ini delta H ini sama dengan delta HF. Ini artinya delta HF, tapi delta HF untuk 2 mol. Kan kadang-kadang delta H itu ditanya, berapakah ininya? Delta H itu harus ini reaksi ya, produk dikurangi reaktan. Tapi karena dia delta HF-nya itu untuk 1 mol, jadi langsung kelihatan sama Tasya ini setiap 2 mol. Boleh, boleh. Karena dia memang dari unsur penyusunnya. Kalau yang nggak 0 yang gimana? Yang hasil reaksinya itu memang jadi dari reaksi bertingkat. Misalnya gini, NaCl ditambah H2O. Itu reaksinya akan menjadi NaOH ditambah HCl. Nah, ini nggak bisa 0, Tas. Ini yang air, coba kok 0? Ini tidak bisa 0 maksudnya. Jadi nanti ini ada angkanya. Pada akhirnya dia akan untuk ketika kita mencari berapakah delta H-nya,
Ini kan kebetulan sama-sama 1 ya. 1, 1, 1, 1. Berarti dia sudah delta H standar setiap 1 mol. Berarti kita harus melihat dari tabelnya delta HFC ini ditambah delta HFC ini dikurangi ini dan ini. Ya, berarti masukin semuanya. Kalau ini memang karena dia unsur penyusunnya. Artinya ini pertanyaan yang baik dari Tasya. Ini artinya sama atau tidak dengan delta HF? Dia formation dari bukan. Bukan, karena artinya NaOH terbentuknya dari apa? Kalau kita mau yang di situnya 0, berarti NaOH harus di sebelah kanannya apa? Na ditambah OH. Kalau OH ada nggak di situ? Coba lihat. Na plus ditambah OH minus. Lihat di lampiran 2-nya. Ada? Tuh ada OH minus ya? OH minus. Tapi OH minus pun ada nilainya karena dia dari O sama H. Dia akan menjadi 0 ketika kita bicaranya pakai H+. Nah yang ini, HCl. Berarti HCl berasal dari H+ dan Cl2 ya. H+ dan Cl minus. Tapi kalau misalnya Cl2 dia 0 kalian di tabelnya. Kalau Cl minus itu ada nilainya. Kenapa? Karena dia bermuatan. Jadi kalau ininya adalah Cl2 tambah H2. H2 tambah Cl2 itu adalah delta HF-nya. H2 tambah Cl2 jadi 2HCl. Itu jadi persis sama dengan cerita yang NH3. H2 tambah Cl2 jadi 2HCl. Itu untuk 2 molnya. Kalian coba lihat deh di tabel. HCl berapa? Coba yang pegang buku. Pegang buku nggak? Nempel sini, nempel. Bergabung coba. Sini kita bareng-bareng. Abu belum pinjam buku belum? Oke. Ini yang pinjam buku baru Imam. Udah pinjam buku ya? Belum. Kenapa? Kalau dari yang nomor 2 perbedaan sebelum hal yang belum tuh Yang ini? yang nomor Oh, yang nomor 2. maksudnya yang 393,5 sama 387 itu bedanya apa? 393,5 kilojoule itu per 1 mol. Nah, ketika kita menghitung berapa molkah untuk 24 gram, dia adalah 2 mol. Berarti delta H untuk 2 mol ini kan per 1 mol, kilojoule per mol. Per 1 mol. Berarti kalau per 2 mol berapa? Tadi kan kata Imam tinggal dikali ya. Tinggal dikali. Jadi sama aja. Ini per 2 kan misalnya dengan kepala matematikanya Imam 787 per 2 kan 393,5 gitu maksudnya. Iya, sama. Tapi kan yang ditanya berapakah kalor yang dilepaskan untuk 24 gram, artinya untuk 2 mol. Hasilnya adalah segini. Karena untuk 2 mol, kalau ini hanya untuk 1 mol. Itu delta H sebenarnya ada derajatnya juga nggak? Nah, delta H yang di sini, pertanyaanmu baik. Ini delta H-nya ada derajatnya nggak? Delta H-nya 1, 1, 1. Derajat nggak? Derajat. Delta H derajat artinya delta H apa? Standar untuk setiap 1 mol. Ini berarti setiap 1 mol. Artinya ketika di sini kilojoule per mol ini delta H derajat bukan? Kalau yang ini enggak. Ya. Nah, sekarang coba kalian lihat di lampiran 3. Lihat deh yang di lampiran 2. Yang tadi Ibu bilang HCl. Berapa HCl? Pembentukan HCl berapa delta HF-nya? Min 92,3. Sekarang H2 berapa? 0. Cl2 0. Berarti kalau H2 ditambah Cl2 membentuk 2HCl, berarti dikali 2.
Ya kan? Yang tadi dibilang sama Tasya, dia tiap 2 mol. Tapi dikurangi H2 dan Cl2-nya kan memang karena unsur pembentuknya H2-nya 0, Cl2-nya 0. Ya, jadi nilainya akan sama dengan 2 kali molnya. Jadi kayak soal ini jadinya untuk setiap 2 mol. Padahal sebenarnya konsepnya berbeda, tapi karena dari unsur pembentuknya, dia menjadi delta HF-nya. Tapi bukan yang derajat. Kalau standar kan berarti untuk setiap 1 mol. Masih bingung tidak? Ibu kasih soal baru ya. Nanti setelah ini hukum Hess. Kalau hukum Hess kalian lebih seru karena mengkait-kaitkan ya, mengkali-kalikan. Satu lagi. Ini Ibu geser boleh? Sudah. Sudah. Kalau yang di sebelah sana juga sudah? Oke. Lalu sekarang yang terakhir dari pilihan ganda adalah propana C3H8 itu dibakar, berarti ditambah dengan oksigen menghasilkan CXHY, berarti menghasilkan apa Alia? Ada C, ada H, pasti hasilnya adalah C, bukan CO dong. CO2. Bukan CO ya, kalau CO karbon monoksida ya, CO2 dan H2O. Oke, coba disamain, udah sama belum? Belum. C3H8 O2, berarti yang pertama disamakan apanya atas? C-nya dulu. C-nya 3. H-nya? Waalaikumsalam Aura. Kenapa? Oh, pulpen. Oke. Nih, C3H8. Lalu H-nya jadi berapa? 4. Baru O-nya disamakan berapa? 3 kali 2, 6, 4, 10, berarti 5. Ini gas, ini liquid atau gas aja deh. Dan uap air ya. Kan bisa dalam bentuk air, maksudnya biar kalian mudah aja. Ini propananya dalam bentuk liquid. Di sini diketahui kalau entalpinya, karena dia pembakaran udah pasti eksotermik. Pembakarannya adalah min 2220 kilojoule. Ibu mau nanya, ini derajat atau bukan? Derajat, karena C3H8-nya berapa mol? 1 mol. Ya. Lalu kemudian apabila 44. Nah, ini tanya mirip dengan yang itu. Di sini 44 gram. Berapa delta H-nya? Coba Imam sini. Biar lebih kebayang. Berapa delta H-nya? 44 gram tuh C3H. C3H8-nya 44 gram. Berapakah delta H-nya? Yuk cari molnya dulu. Mol N mol sama dengan 44 gram dibagi MR C3H8. Coba dibantu sama temennya. C berapa? 16. C itu berapa? 12 kali 3? 12 kali 3 36. 36 tambah 8? 44. Berarti berapa mol? 1 mol. Oke. Ibu sedikit ralat, kalau mol itu lambangnya bukan M, tapi M. Kalau nanti kita akan belajar molal, itu baru pakai M. Nanti belum abis ini. Molar udah, mol udah, nanti ada molal. Oke, jadi 1 mol. Artinya berapa delta H-nya? Delta H-nya 44. Delta H-nya, kan delta H ini adalah untuk setiap 1 mol. Berarti delta H-nya berarti
Sama persis ya. Jadi 120 kilojoule. Kenapa? Karena 44 gram itu adalah 1 mol. Paham ya, Imam ya? Insya Allah. Terima kasih. Berikutnya yang hukum HES, berarti Ibu akan minta yang oke, nomor 6. Katanya Abu udah ya. Ayo Abu sini Bu, nomor 6. Loh, tadi katanya udah. Ya nomor 6. Tiba-tiba jadi kok kayaknya belum. Asa belum ngerjain. Udah kerjain aja dulu nggak apa-apa. Kalau salah pun nggak apa-apa. Yuk, nomor 6. Fasenya ditulis, nah C-nya itu adalah solid, O-nya adalah gas, dan ini CO. Oke. Ada di soalnya ya. Oke. Setengah apa 12 aku? Setengah. Setengah 12. Ya. 12 O2. C Harus diulang berarti Bu. beneran. Ya udah kerjain di depan aja nggak apa-apa. Di 12 O2. 12. Kok setengah sih bisa tiba-tiba setengah? Dan O-nya O2 juga, bukan O. C. Bukan. C dan ini O2. Hasilnya CO, betul. Lalu CO gas ditambah 2H2. Oke, bagus dirimu udah nulis ini A ke bawah ya. Ininya gas juga. Itu hasilnya adalah CH3OH. OH. Dan dia liquid L. Delta H-nya sama dengan min 128 kilojoule. Oke. Lalu yang ditanya adalah pembentukan C. Yang ditanya oke, adalah C. Lebih bawah lagi aja biar agak berjarak di sini. Nah, ya. C solid CS ditambah 12O2 gas ditambah 2H2 gas juga menghasilkan CH3OH gas. Oke, ini yang ditanya delta. Ini boleh ditulis gini ya. Delta H-nya berapa gitu ya. Yuk, kerjakan di sini. Boleh. Tinggal dibikin kanan kirinya. Kalau misalnya soal yang nomor 8 itu kan berarti kan tadi itu volumenya si oksigen kan. Nah, untuk membakar 2 liter CH4 berarti Ya. ada temperatur yang sama. Berarti makanya si PV NRT Ya, kan. betul. Ya. Nah, terus kita nggak dikasih kan kalau misalnya tekanan sama pressure sama bisa dicoret. Kalau misalnya sama, kan ini tekanan dan temperatur yang sama, berarti tekanan dan temperaturnya, tekanan P dan T-nya sama. Artinya apa yang harus kita lakukan? Kita membuat P, T, dan R berada dalam satu ruas yang sama. Coba, yang samanya dijadikan satu ruas, jadi apa? Oh, oke. Ya, dapat? Kenapa jadi negatif? Ini kan negatif, kenapa jadi positif? Oh, negatif. Sudah? Ini hasilnya ini? Ini belum dihapus Bu. Oke. Kalau boleh, ya oke. Tapi lanjutannya pakai warna lain, coretnya, biar kelihatan sama teman-teman.
kan Ibu? Jadi Iya, jadinya PV sebenarnya NRT. Yang sama tuh apa tadi? tekanan sama pressure. Tekanan sama Tekanan sama temperatur. sama temperatur. Berarti P per T dong, nggak mungkin kan T-nya di sini. T-nya pinatnya jadi di bawah dong. Oh iya. Oke, coba jadi yang nyisa dibulatin, yang nyisa di situ dibulatin, nah, yang di sini. Yang tersisa mana? Pakai merah aja, nggak apa-apa. Sudah dapat? Oke. Oke. Iya, betul. Tapi hasilnya betul. Satuannya apa? Delta H. Kilojoule per mol. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Ini ya, betul. Lihat nih. Jadi ada satu reaksi karbon ditambah 12 oksigen, hasilnya CO. Delta H-nya negatif 111 kJ. Lalu ada CO ditambah 2H2 menghasilkan CH3OH, delta H-nya negatif 128 kJ. Yang ditanya adalah C tambah 12O2 tambah 2H2 menghasilkan CH3OH. Ya, ini belum sampai yang ininya dikalikan, ya, ini masih satu. Nah, berapakah delta H ini? Ini sama abu, langsung dilihat C solid itu harus dipertahankan karena ada di sini. O2 dipertahankan, H2 ada di sini. Berarti mereka sudah sesuai, semuanya ada di sisi reaksi. Yang tidak ininya berarti saling menghilangkan, yang menghilangkan hanya CO. Artinya otomatis ini hanya menjumlahkan ini dan ini, tidak ada yang dibalik, tidak ada yang dikali, ya. Hasilnya adalah ini. Oke, berikutnya nomor 7. Nomor 7 siapa yang sudah? Nomor 7 Ibu tuliskan soalnya. CS2 dia adalah liquid ditambah 3O2 ini gas oh sama nggak bisa praktikum hari Senin karena labnya ininya yang petugas labnya hanya bisa di hari Rabu dan Kamis, jadi kita memang nggak akan bisa kalau praktikum yang ini. Jadi kita Kamis depan setelah yang kristal ya, Kamisnya kita praktikum insya Allah ya. CS2 ditambah 3O2 menghasilkan CO2 ditambah 2SO2. Yang nggak bawa ininya, yang kemarin belum mengerjakan, boleh ditulis lagi soalnya ya. Min 1077. Ibu akan cek, ini kalian mengerjakan sendiri di bukunya. Kalau sudah mengerjakan berarti alhamdulillah Ibu akan periksa. Coba nomor 7 ini kerjakan sendiri semua. H2 ditambah oksigen, hasilnya adalah H2O. Delta H-nya sama dengan negatif 188 kJ. Maka yang ditanya adalah delta H untuk ya yang di atas sosio. Kenapa nak? Oh yang sekarang geografi ya. Yang hari Kamis sosio ditambah H2O. Oke, berapa delta H-nya? CS2 ditambah 6H2O menghasilkan CO2, 6H2O dan
2SO2. Oh, ada satu lagi terlewat sama ibu, maaf. H2 Betul. Tapi 3 persamaan apa kalian pakai semuanya? Belum tentu. Jadi kalian bisa lihat yang dipakai yang mana. Jadi kalian pastikan dulu ini dipakai yang mana, ada di mana. H2-nya kenapa ada 2 kali, Bu? Artinya ada H2 yang di kanan, ada H2 yang di kiri. Lihat nih. Ini H2-nya, ini H2. H2 sama O2 1 mol itu delta H-nya sekian. Tapi kalau H2 oksigennya cuma setengah mol, delta H-nya sekian. Nanti kalian lihat di sini nggak ada H2 nih. Artinya harus ada yang dibalik. Abu, nomor ini udah? Belum. Coba dikerjakan. Nanti Ibu periksa coba. Intinya harus saling ini hasil Itu akhir. kalau ditukar jadi Negatif min. jadi positif, yang positif jadi negatif. Kalau ini kan awalnya negatif, dari min dari negatif jadi bukan jadi min, dari negatif jadi plus. Dua SO2 ya. Kenapa? Kayak gitu nggak bisa. Nah, gimana? Kayak gini tuh maksudnya gimana? Kayak gini, ya, kayak bentuknya. CO2 Jadi saya di bawahnya langsung tulis berapa nilainya. Sama aja nggak sih? Jam benernya Apa beda? ini dari mana? 1077. Ini dari mana ininya? Sebenarnya CS2 ini. Mm. CS2 kan 1000 -1077. Mm. Nah, jadi saya rentangkan sini. Terus H2O-nya dari mana ini? H2O mana H2-nya? Kan H2 ada 2. H2O kan H2 kan ada 2 reaksi ya. ini. Ada yang Ditukar. hmm? Ditukar kan jadinya H2O. Yang mana H2O ditukar kan di sebagian kiri. Lihat yang di sini kan kanan, Betul. satu kiri. Jadi positif. Jadi 1000 Terus ini yang soalnya lagi CO2. CO2 di sini. Kan sini oleh saya tukar Oke. sini jadi positif. Jadi positif 177. 1000. Ini 1077. Terus 6H2O. H2O tadi mana? Ini ya. H2O Ini riskan untuk salah pengalian sebenarnya. gimana? Bisa konsep karena gini. Yang mana yang saling meniadakan? Hmm? Mana yang saling meniadakan? Yang nggak dipakai. Mm-mm. Tapi ada yang kayak
kan saya buat lagi, tapi di sini ada yang dipakai lagi juga Bu. Nggak boleh, Emang makanya nggak itu boleh? nggak boleh dipakai 2 kali nih. Udah dapat berapa? Enggak, bentar, aku masih bingung ini yang jawabannya kan itu Oh. jadinya begini kan Bu. Tapi kan kalau misalnya tekanan sama iya sama, emang mereka nggak saling dicoret meniadakan gitu? PV sama dengan nRT. RT per P sama dengan, ini salah ininya juga. Gini, biar mudah ya. Pengen nyari apa sih ini tuh? Volume. Pengen nyari volume. Ini kan volume sama dengan nRT per P. Iya. Ini yang sama apa sih, Say? Tekanan sama temperatur. Nih, gini, ini sama, ini sama, ini sama. Artinya P dibagi RT, ya kan? Oh, kebalik. Boleh, ini juga nggak apa-apa. Oh, itu Ini bisa. boleh sama dengan N per V. N per V. Jadi kalau RT per P sama dengan V per N, ini yang salah. Oh, oke. Nah, kalau udah kayak gini, nah ininya konstan tapinya. Berarti N1 V1 sama dengan, N 2 V. iya, udah tinggal masukin gitu. Bisa gini ya Bu? Betul. V sama dengan V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Kenapa? Coba. Salah kan? Karena kalau dikalikan gitu, karena yang dilakukan oleh Azam adalah menggabung antara metode tidak langsungnya dengan langsung. Delta HF. Oh, harusnya ada 3 nih. 1, 2, 3. H2O nya makanya sebut 2 kali. Ada H2O yang delta hanya negatif 188 kJ, ada yang 286 kJ. Nanti pertanyaan berikutnya yang mana yang delta HF ya? Mana yang delta HF ya? Yang mana coba? Yang sama dengan delta HF H2O itu yang mana? Yang oksigennya setengah apa yang oksigennya 1? Yang oksigennya? Bu, ini kalau ngebalik bebas sih. Kalau ngebalik bebas aja, asalkan ketika dibalik dia impactnya apa? Endoterm jadi exoterm, exoterm jadi endoterm. Alias sudah? Boleh. Hah? Dipakai lagi dia nggak boleh kan, nanti nggak boleh, nanti jadi saling meniadakan kalau misalnya reaksi. tapi kan bicara itu kan volume 1 kan, volume O2. O2 itu kan molnya tuh 32. Nah itu gram per m, ininya mr-nya. Iya, MR-nya. Ini tuh molnya ya? Ini kan mol. Molnya iya betul. Mol. Ibu kalau nyari mol tapi tanpa massa bisa? Berarti kita pakai apa coba? Seharusnya kita pakai apa? Itu tuh yang nomor berapa sih, Say? Coba Ibu. Kalau yang tadi itu, kalau kita pakai delta HF itu pakai metode sekian kali yang reaksi produk dikurangi reaksi. Kalau itu nggak bisa, benar. Berapakah volume oksigen untuk 2 liter CH4? Di sini berapakah volume oksigennya pada P dan T yang sama? Ini mah yang kemarin. Apa coba? Artinya perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Berarti kalau misalnya oksigennya di sini 2 liter. CH4-nya 2 liter. CH4-nya 2 liter, berarti O2-nya berapa? 4. Sesimpel itu. Artinya ini V per N ini menunjukkan bahwa perbandingan volume menunjukkan perbandingan mol. Perbandingan mol itu perbandingan koefisien kan? Udah, jadi N ini nanti baru ditanjain N. Ini udah betul sampai sini. N itu sebanding dengan koefisien. Kan koefisien yang berapa yang bereaksi kan? Iya, jadi kalau misalnya di sini 2 liter, berarti di sini 4 liter.
Nggak perhatiin deh itu aku Nanti kita ibu jelaskan yang ini karena itu memang tampak mudah tapi sebenarnya itu konsep tuh menjelaskan hubungan. Sudah? Coba ceritain sama ibu sini. Nggak bisa. Dirimu lagi haid, Iya. sakit. Ini CS2. Ibu izin ke tele. Tapi udah selesai. Ini diubah jadi dikali 6 terus nanti diubah si 6-nya jadi ke sini. Oke, ya ini boleh. Lalu yang ini? Yang ini dikali 6 juga, udah itu udah. Tapi dibalik. Enggak. Dua-duanya nggak ada yang dibalik. Oke, lalu yang dibalik yang mana? Yang Oh, dibalik yang tuh bawah. Yang bawah. Kemudian yang dibalik. atas ini. Kalau yang bawah ini Enggak. Oke, lalu betul. Ini betul. Nanti angkanya ibu belum periksa tapi betul ini begini caranya. Oke. Alhamdulillah. Ibu, Hmm. itu misal kalau di produknya ada 4O, berarti ini juga harus 4 di yang udah dibalikinya. Intinya kita kan yang ditanyakan ini. Di sini ada O2 nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti O-nya harus habis. Oh emang habisnya tuh gara-gara di sininya 4 terus di reaktan di produknya 4 juga. Atau di sininya 3, di sininya 3. Hmm. Kita kan nggak tahu yang mana ya jadi 3. Berarti ininya 4. Oh ya, kali 4. Coba. H2O-nya juga kali 4 ya, Bu? H2O-nya kan ada 2 ya? Oh, nggak usah. Oke. Oh yang dikali 2 enggak semua. Enggak semua, kalau misalnya satu zat di situ dalam satu reaksi itu ada yang dikali 6, semuanya dikali 6 satu Oh runtutan. berarti sama ini juga H2O. Iya. Gimana Mufi sama Alia? Sudah? Ibu CO2-nya pakai yang mana? Pakai dua-duanya. Alia mau nggak ke depan? Enggak. Gak apa-apa, sama ibu dibantu. Ini gini. Gimana? Coba lihat. Iya betul. Nah, coba jelasin sama ibu. Ini CS2, CS2-nya tetap di bawah. Lalu kemudian ini, yang ditanyakan ini kan H2O. H2O-nya dari yang mana? Ini B aksen ya? B aksennya. Oke, ini betul kayak gini, B aksen. Ini CS2 harus dipertahankan, tetap ada. Ini udah ada. Oke, berarti yang C dipakai nggak? Dipakai juga. Kenapa? Karena H2-nya nggak boleh ada di sini, say. Di reaksi yang ditanyakan nggak ada H2. Artinya H2 yang di sini, yang ini, harus dihilangkan dengan H2 yang di C. Jadi C harus punya H2 yang di seberang. Oke. Coba C aksen, gimana caranya? Biar si H2-nya habis. Ini CO2. Hmm? Kalau dia perbandingannya sama tetap 1:1. Berarti kalau ini kan yang digunakan, yang ini yang dihasilkan. Ini ibu kok nggak hilang sih? Ini yang dihasilkan ini. Kalau ini yang dihasilkan tuh. Berarti kalau misalnya tanya ke volume CO2 berarti sama si ini. Betul. Kalau pada STP berarti volumenya 22,4 kan? Berapa mol? 4 berarti tinggal Dibagi dari volume si CO2-nya. Kan dari volumenya udah dapat nih. Berapa mol? Kan 1 mol itu udah 2,4 liter. Berarti si volume hasil sini berapa mol? 22,4. Dibagi 22,4. Ini di sini kan udah 8. Berarti 4. Di sini Ini bukan 8 1/2 tuh. 8,5 tuh jadinya. Dikali maksudnya. Jadi dulu kalau nulis dikali itu gimana sih? Gimana kalau nulis dikali gimana coba? Kenapa dikali 8? Ibu pengen tahu kenapa karena dikali 8? 8 kalau bagi 2 kan 4. Kenapa harus Nah, dikali di sini 8? Yang kita cari kan 6. Boleh harusnya dikali berapa? Kenapa jadi 8 ya? Bentar kan Ibu di sini 3 O2. O2 di sini kan O2-nya ada 4. Nah, di sini O2 setengah. Kalau 8 jadi 4. Terus ini 4. Enggak Oh, enggak usah. Yang dilihat kan harus semuanya. H2O-nya harus jadi 6. O2-nya adalah yang terakhirnya. Nanti bakal kan kalau dia jadi 6, berarti ini jadi 6, ini jadi 6. Kalau ini jadi 6, ini jadi 3, ini jadi 6. Lalu tadi kan di sini 6 dan 3, tapi mereka udah saling di seberang. 6 dan 3 selisihnya berapa? 3. Iya. Jadi lihatnya bukan yang 3 O2-nya, tapi lihat si H2O-nya harus berapa? Harus 6. Ya. Oh, kalau yang ini kan yang aku ngambil yang apa ya 6 H2O-nya yang ini kan. Nah itu kan dikali 6 sama dibalik ke sana. Boleh langsung digituin boleh. Dikali Tapi dan hasilnya dibalik. jadi beda.
ininya negatif. Jadi positif, betul. Tapi dikali 6. Jadi kan gini kan. Ini Oh iya, beda. positif. Emang beda kan ininya, emang 2 beda kan? Maksudnya gimana pertanyaanmu? Yang Enggak ini. benar, enggak aku salah, harusnya ini kalau pindah tanda ya. Dia jadi positif. Iya, betul. Salah aku. Ya, kenapa? Mana? Ini kan di sini tuh pakai ada 3 kan yang kepak yang sama. Salah. Apa sebutnya ya? 3 apa sebutnya sih Bu? Pokoknya 3 senyawa. 3 senyawa yang kepake kan. Di sini harus dikali apa udah nilai dari delta? Kalau misalnya dia dikali, kan ini CS2-nya tetap. Iya. Hasil yang ditanya CS2-nya tetap. Berarti delta-nya pun tetap. Nah, terus tapi ada yang ini juga atau ini udah kesatuan? Udah satu kesatuan, ini nggak bisa Oh, satu diotak-atik. kesatuan. Jadi kalau ada yang dikali 6 semuanya. Kalau dikali 3, kali 3 semuanya. Termasuk delta H-nya. Tapi kalau misalnya CS2 kan ini udah benar. Tapi berarti COO-nya. Berarti dia nggak boleh diotak-atik CS2-nya. Yang reaksi paling halus kalau diotak-atik berarti. Tapi kalau misalnya di CO2-nya ditanyanya itu 2. Di sini gua diubah 2 enggak? Tapi Enggak, kita nggak boleh. diubah 2 tapi Pasti reaksinya beda. Reaksinya Oh, pasti nggak akan berarti pakai yang harus ini. pakai persamaan lain. Pakai persamaan lain. Nggak bisa kayak pakai yang ini buat yang ini Nggak terus bisa. dikali 2 buat pakai yang ini. Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh. Berarti ini cuma 1 doang. Betul, Tinggal itu hanya ditambah dipakai. doang nih. Masih. Oke. Alia boleh ke depan Alia, sama ibu dibantuin. Yuk, betul, tapi konsepnya udah betul. Dibawa aja kertasnya di papan tulis paling kiri kalian. Gitu tuh. Di sini nak. Persamaan dan fasenya ditulis ya. Dihapus aja semuanya yang di papan tulis itu. Itu kalau pakai kan kalau misalnya di kan dia masa per Mol kemudian massa per mr atau ar. jadi kalau misalnya masanya itu liter atau liter? Nah kalau misalnya masanya itu dalam satuan liter, kalau air bisa langsung dikonversi. Kita kan tahu massa jenisnya. Emang yang mana nih? Kan kalau kan tadi tuh ini tuh volume CO2 nya 1 liter. Berarti kan kalau misalnya ini Yang nomor 10-nya 10-nya. STP. Kalau STP itu, STP mah yang ini say. Nih, STP mah sikon khusus 22,4 22,4 liter untuk setiap 1 mol. 1 mol zat apapun. Oh, Zat apapun, kalau misalnya satu dalam keadaan STP, 1 molnya itu 22,4 liter, termasuk CO2. Kan si CO2 yang ada di sini udah ketahuan nih yang nomor 9. Itu berarti berapa mol artinya berarti gitu. kan 1 dibagi 22,4. Betul. Kok 1 dibagi 22,4? Tadi yang B itu jawabannya berapa? Yang 9 itu jawabannya berapa? Oh, 1 liter. Ya udah, betul. Berarti 1 dibagi 22,4. Berarti berapa mol? Udah tuh. Ya, berarti 0,045 mol. Oke. 1 liter ya tadi jawabannya ya? Iya kan Bu? Aku kayak kan sama. Oh iya, tadi kan ya. Bukan 2 ya? Maksud Ibu tadi kan di sini CH4-nya soalnya berapa sih? 2, say. Enggak, tapi kan yang dihasilkan CH4 aja enggak. Berapa volume CO2 yang dihasilkan CH4 pada tekanan dan temperatur? Kan gini. Ini ada Kira dia cuma bukan 2 liter CH4. yang dihasilkan. Oh enggak, yang dihasilkan dari si CH4 dari soal yang sama. Ini nomornya itu 1. Oke.
Jadi 0,09 ya. Saya kan kalau saya tuh ngubah H2O nya tuh yang persamaan 3. Nilai kan beda, Bu. Nah, kalau Aul yang persamaan keduanya. Enggak, Aul dua-duanya. Emang harus dirubah dua-duanya? Emang iya. Iya, Buat kan? apa? Karena kan di sini nggak ada H2. Hah? Di yang ditanyakan yang ada H2, artinya H2 ini dan H2 ini harus hilang. H2 yang ada di reaksi pembentukan air pertama dan H2 yang di reaksi kedua itu hilang. Caranya, dia harus ada satu di sisi pereaksi, satu di sisi produk. Gimana? Harus di sisi yang berseberangan biar bisa saling menghilangkan. Yang ini di sampingnya ada yang H2 juga, Bu, H2O. Iya, nanti H2O-nya dihilangkan nggak apa-apa, nggak masalah kalau di hasil akhirnya mah. Tapi yang pasti H2-nya nggak ada. H2. Kenapa H2O-nya masih tetap ditulis untuk menunjukkan bahwa H2O ini dua-duanya dipakai? Ibu ini cara ngilangin O2-nya Artinya ada H2O yang di kanan, ada H2O yang di kiri. Kenapa? Ngilangin O2-nya gimana, Ibu? Ah, nggak akan hilang dong. Emang enggak? Nggak bisa hilang karena kan O2-nya tadi terakhir harus ada. Harus ada terakhirnya berapa? O2-nya. Enggak ada. Oh, enggak. Maksud Ibu, jadi O2-nya harus habis. Artinya 3O2, 3O2, 6O2 artinya apa? Ini harus dibalik yang di bawah. Dibalik lagi. Yang ini, Oh, yang ini, yang dibalik adalah berarti dirimu kebalik yang ini. Dibalik ke situ, yang ini enggak. Kan berarti 3O2, 3O2, 6O2 harus hilang kan? Harus enggak ada O2. Berarti Nggak yang ada dibalik O2. yang ini. Pokoknya yang CS2-nya harus tetap di sebelah kanan. Ini berarti Abu udah betul, cuman kebalik yang H2O yang dibaliknya yang mana? Ini harusnya 6 itu dia dibalik ke sana, berarti yang jadi positif. Ini, kok ini belum dikali 6 ya? Oh, belum. Ya udah setengah positif. Tapi ini nggak boleh langsung, itu harus dibalik dulu, nggak boleh langsung di situ. Beda konsepnya. Kenapa? Yang ini kan di kiri ada yang H2O, di kanan juga ada yang H2O. Betul, artinya H2O-nya ada yang tetap di kanan, ada yang tetap di kiri. Artinya dua-duanya dipakai. H2O dan O2-nya Kita ubahnya satu doang. nggak bisa, karena H2O-nya nggak ada. H2-nya nggak ada, O2-nya nggak ada. Kan dia harus meniadakan. H2O-nya doang ada. Oh, Di sini kan nggak ada H2, nggak ada O2. maksudnya kayak coret-coret gini. Berarti Emang tinggal kalau coret ini Dibalik, sama ini nggak bisa? dibalik. ininya tinggal jadi plus aja ya. Betul, itu jadi positif. Itu 88 dikali 6. Ini berarti Yang bawah berarti justru 6H2-nya, jadi 6H2 ditambah 3O2 H2O. Justru dia yang negatif, dia yang nggak dibalik dari awalnya, ya kan? Cuma dikali kan? oh berarti yang ini negatif. Yang reaksi kedua ya kan Bu yang nggak dibalik. Nggak, lihat Reaksi aja. kedua dibalik. Lihat aja di sininya 6H2. Ini kan di sini H2O-nya di sini, ini di sini. Berarti dia negatif, ini jadi positif, betul dong. Lihat, ini Oh negatif. iya, ini positif. Ini karena dirimu ngebalik 2 kali, 1, 2, 3. Harusnya ngebaliknya sekali aja. Coba Ibu nanti jelasin di depan, nggak apa-apa. Duduknya di sini, tapi jangan di belakang, jangan bobo. Pejuang Mam. Emang Ayo. beda Bu kalau gini. Apanya? Beda, nggak bisa pakai H2-nya, H2-nya cuma 1 kali. H2-nya sih. Ini 2 kali, yang 1 kali Bu. Yang ini kan udah diubah saya. Yang ini yang ketiga saya ubah biar sama ini. Jadi yang ketiga, yang ini dipakai. Udah, Yang ke ini? udah, Oh, dipakai semua ini ceritanya. udah. Oh, Tapi kan kalau saya mah persamaan 3. Yang saya ubah balik. Yang kalau awalnya persamaan 2. enggak, kalau awal dua-duanya dirubah. Nah, Kan makanya hasilnya 6 dan 6 di hasil terakhirnya. Harus dua-duanya. ya saya juga ubah Bu. Maksudnya Iya, ubah berarti betul kalau dirubah ke 6 betul dua-duanya. Iya tapi beda jawabannya. Berarti ada yang tidak tepat, ayo kita periksa. Ya. Karena kan nilainya beda yang ini 286 sama 188. Betul. Nah kalau saya yang positifnya 286 nilainya jadi beda. Nah, yang harus dipastikan adalah apa? Hasil akhir dari tujuan reaksinya itu CS2-nya harus di sebelah kanan. H2O-nya harus di sini, CO2-nya harus di sini, H2-nya harus di sini, SO2-nya harus di sini. Artinya kalian memastikan sesuai nih. Artinya apa? Kalian harus mencari H2O yang di mana yang saling meniadakannya, tadinya kebalik juga nih sama. Positif negatifnya. Coba Ibu nanti. Ada kaki, kaget nggak ada orang, ada kaki.
Oke, coba. Udah Bu. Sudah? Sudah kayak gini. Berapa hasilmu? Belum dikasih. Cuman hasilnya yang itu. Jadi sama kan? Gua bikin positif Oke. sih yang ketiga ada. Oke. Oke, yang dibuletin. Yang positif 1,8 kan. Lalu yang dicoret pakai warna lain. Jelas 1,8 dikali 6. Iya, Iya kali 6. dikali 6 jadi 1128. Oke. Kenapa jadi Ini ibu bantu kotakin biar nggak pusing. Yang ditanya ini ya. Oke, good. Nah, ini yang B dan C karena udah dibalik, udah diaksen, nggak boleh dipakai lagi. nggak boleh dipakai lagi? Kan berarti yang dipakai adalah A, B aksen dan C aksen. Kan B-nya udah dirubah jadi B aksen, C-nya berubah jadi C aksen. Berarti sini nggak boleh dipakai lagi dong. Oh, nggak usah lagi. Kan kita udah ngitung ininya. Oke. Kita udah ngitung ininya. Berarti mereaksikan ini, coba lihat. Berarti ini Iya. Oke, coba lihat ininya. CS2-nya udah ada di sini. Nah, ini lihat ini, CS2 ada. Ada. H2O-nya berarti yang mana? Nah, ini kan baru satu di sini, satu di sini. Berarti ini belum selesai, jadi jangan dulu dicoret. Kenapa? O2, 3, 3. Berarti yang 6-nya harus di mana? Ini. B aksennya dibalik lagi. Jadi kan ini baru, tadi kan baru dikali 6. Harus dibalik. Dibalik, coba. bentar, kenapa dibalik? Kenapa dibalik? Karena ini 3O2. Ini 3O2. Di sini nggak ada O2. Nggak ada. Berarti dia harus dihilangkan dengan 6O2. Tapi di sini. Kebayang? Oke. Jadi ini nggak dipakai. Nah, Berarti jadi gimana? yuk. Ini jangan dipakai kayaknya. Nah, yang ini ya udah nanti coretnya belakangan aja. Coret. Oke. Berarti yang B aksen kedua adalah 6H2O ditambah. Ini bukan ditambah, ini hasil. Salah ya? Enggak, tadi tambah, harusnya kan dikali 6 kan? Kenapa ininya tambah terus hasilnya apa? Ini hasil. Ya, nah berarti Punya yang ini. betul, makanya kita di sini, dia di sini. 6H2O. Satu-satu, maksudnya nggak bisa langsung. Boleh langsung. Soalnya ini udah apa? Ini Ini diapain? kan yang dipindah. Jadinya jadi positif. Ini udah dibalik. Iya. Kalau sudah dibalik, ini udah dibalik nih. Delta H udah jadi dibalik, artinya apa yang harus? Boleh langsung, berarti nulisnya ini yang salah. Apa coba yang salah? Nulisnya, kan sudah dikali 6. Iya. Dan dibalik, berarti dia harus dibalik juga dong. 6H2O. Ya. 6H2O liquid menjadi 6H2 H2 ditambah 6O2. Nah, baru bisa dicoret. Ibu baru lihat di sininya, baru ini bisa dipakai. Ya. Coba nih sekarang. O2 3. O2 3 baru coret-coret coba. 3 ini di seberang. Bisa dicoret nggak? Bisa sekarang. Tadi kan udah di sininya udah betul, tapi ininya yang masih salah di sininya tadi. Oke. Lalu H2 ini 6. Oke. Oke. Artinya sisanya yang tinggal dibuletin. Pakai biru coba. Yang ada tuh apa? CS2 udah ada. 6H2O mana? Ini dibuletin. Menghasilkan CO2. Oke. 6H2O ini 2SO2. Nah. Udah. Jadi tadi yang salah yang ini aja. Karena jadi nggak bisa dicoret karena dia nggak dibalik.
Oke, tinggal dijumlahkan. Berarti yang dijumlahkan yang mana? Yang dikasih ini, yang dipakai. Ini nggak dipakai kan udah dibalik dan berapa? Coba. Boleh. Teman-teman ada yang mau bantu Alia katanya? Coba. Aku mau membantu. Enggak, Bu. Jadi berapa? Kamu jangan malu-malu dong kalau pengen jadi Negatif 1077, positif 1128, negatif 1716. Oke, tadi berapa jawabannya? min 1665. Oke, coba berarti ada yang salah itu. Coba, ini kan positif 1128 dikurangi 1716 dikurangi 1077. Min 1665. Min 116 berapa? 1665. Oke, sama. Min 1165. 1165 1665. Oke, satuannya kilojoule per mol. Oke, good. Paham ya? Jadi tadi betul konsepnya ini diputar dan dikali langsung sekaligus boleh nggak? Boleh. Tapi di situnya tadi belum, makanya ibu bingung karena boleh nggak sekaligus? Boleh. Ya. Oke, Azam, lihat sini Zam. Terima kasih Alia. Siapa yang masih bingung? Mufi udah paham belum? Udah paham. Imam masih bingung. Imam sini di depan. Oke, yang lain sudah paham. Coba lihat nih. Di sini kan reaksinya begini. Imam dan Azam lihat. CS2 ditambah 3O2 ditambah CO2 CS2 tambah 3O2 menghasilkan CO2 2SO2. Deltanya sekian. Paham? Reaksinya itu ada 3. 1, 2, 3. Yang ditanya itu adalah ini. Yang ditanya adalah CS2-nya harus di sebelah kiri. H2O-nya ada yang di kanan, ada yang di kiri. Lalu CO2 dan SO2. Sampai sini paham? Nah, yang dilakukan pertama-tama adalah kalian lihat H2O-nya kan ada 2 ya. Ya, ini boleh dicoret tidak sebenarnya? Boleh. Tapi ini nggak langsung dicoret karena untuk apa? Untuk menunjukkan reaksi ini dan reaksi ini dua-duanya digunakan. Baik yang pakai 1 mol oksigen dan pakai setengah mol oksigen. Kalau pakai 1 mol oksigen, delta H-nya negatif 188 kJ. Kalau pakai setengah mol oksigen, delta H-nya lebih kecil nih, lihat. Delta H-nya dengan oksigen lebih sedikit, cuma setengah mol, energi yang dilepaskan lebih besar 100 kJ. Kalian bisa lihat di sini, kimia itu nggak berarti semakin besar, ini kan 1 mol, ini setengah mol, tapi lebih besar yang setengah mol. Energi eksotermik yang dilepaskan, panasnya itu lebih besar. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara mencarinya? Kalian lihat ini H2O yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang kalian lihat adalah dua-duanya kali 6. 6 H2O karena dua-duanya sama-sama 6. Oke. Nah, ini yang tadi Ibu bilang sama Azam. Kan di reaksi yang ditanyakan itu ada H2-nya tidak? Di dalam reaksi yang dikotakin ada H2 tidak? Tidak ada. Ada O2-nya tidak? Artinya kalian harus membuat si H2 dan si O2-nya saling meniadakan. Di sini kan O2-nya ada 3. Berarti si O2 yang hasil kalinya 3 itu tetap di sisi yang sama. Sedangkan O2 yang ini berapa hasilnya? 6. Ini sisi reaksi atau reaktan, ini sisi produk. Kan batas reaksi dan reaktan tuh ini ya. Ya, batasnya ya. Setelah panah dan sebelum panah ya. Jadi 3O2, 6O2, ini hilang nih. 3, hilang ya. Karena 3 tambah 3, 6. Di sini 6, hilang. 6H2O, berarti 6H2O ini masuk ke sini. 6H2 hilang. Di sini pun nggak ada H2 kan. Jadi hasil akhirnya dibuletin biru tadi sama teman sama Alia, CS2 ditambah
6H2O ditambah CO2 menghasilkan CO2, 6H2O dan 2SO2. Artinya yang berubah apa? Reaksi B itu dibalik dan dikali 6. Reaksi C tidak dibalik, hanya dikali 6. Hasil akhirnya gini. Pertanyaan Ibu. Selain bahwa yang setengah mol lebih besar kilojoule-nya, Ibu mau nanya. Kalian boleh lihat lampiran 3. Mana yang nilainya sama dengan delta HF air? Yang mana? Yang atas atau yang bawah? Coba kalian lihat. Kalian akan melihat konsep sesuatu. Yang mana, Tas? Coba lihat. Yang atas atau yang bawah? Atau dikira-kira sama kalian? Apakah H2 tambah O2 atau H2 tambah setengah O2? Yang nilainya sama dengan delta HF atau enthalpy formation dari pembentukan air. Yang mana? Yang B. Kenapa yang B? Lihat deh, lihat di tabel. Berapakah delta HF air? Iya, maksudnya C, salah. B atau C maksudnya Ibu salah. Yang B atau yang C? Yang sama dengan delta HF air. Yang lihat di tabel. Yang C ya. Delta HF air berapa? Di tabel tulisannya? Sama dengan min 285, berapa? 0,8 kilojoule per mol. Ini delta HF untuk pembentukan satu molekul air. Berarti yang nilainya delta HF sama dengan delta HF itu yang ini. Artinya air itu terbentuk dari H2 ditambah setengah oksigen menjadi H2, bukan H2 tambah O2. Dia membuat air. Betul. Bikin air juga, tapi dia bukan delta HF. Karena delta HF kan harus sama dengan ini dikurangi ini. Padahal kita tahu H2 dan O2 selalu 0 kan? Kalau ini dikurangi ini dan ini, kalau ininya 0, berarti yang sama dengan delta HF yang mana? Yang bawah. Berarti pembentukan air itu menggunakan setengah mol oksigen. Karena H2 tambah O2 itu hasilnya tidak H2O, harusnya berapa? Kalau kalian samain, harusnya H2O2. Ya, begitu. Oke, selesai. Boleh nak? Ada yang bertanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan, Azam? Paham nggak? Jadi kenapa Bu harus dipakai dua-duanya? Karena H2-nya harus hilang, Zam. Dan H2-nya nggak boleh di sisi yang sama. Karena dia harus saling meniadakan. Lalu oksigennya pun demikian. Ada satu soal tadi nomor berapa? Masih ada 10 menit lagi. Tadi yang Tas Anda tanyakan nomor berapa, Tas? Nomor 8, 9, 10 ya. Karena itu satu rentetan. Capek ya? Habis ngapain kalian? Habis mikir, Bu. Alhamdulillah dong. Ya udah sampai sini dulu deh kalau capek. Kenapa, Nak? Kalau misalnya nomor 11, Mm-mm. ini cuman ini doang yang 3. Ya. Artinya Artinya yang dipakai adalah yang aku bingung, aduh. Nah kayak gini ya, kan dijelasin kalau dalam soal si ini tuh dikasih masanya tuh segini 25 gram, tapi nilainya itu adalah tekanan NH3. PVNF ya dong masukinnya itu. Iya. Nah berarti gimana dong, kan ini tuh nyari N-nya dulu, molnya si ini, si NH4. Ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan yang tadi. Koefisien. Koefisien. Berarti sama dong ininya 2 Iya, molnya baru. Berarti kalau di sini 2, berarti kalau di sini 0, nggak bisa. Kalau ini 0,046 mol, berarti ini 0,046 mol. Kan ini molnya udah dicek. Oke. Lihatnya dari molnya, ya. Ngitung itu.
Sedikit ya untuk nomor 8, 9, 10 karena ini nyambung. 8, 9, 10 cuman soal konsep kok, lihat nih. CH4. Ini 8, 9, 10. CH4 itu metan, betul? Ditambah dengan oksigen. Ya, gas. Gas metana. Ini menghasilkan, kalian tahu ya, CO2 plus H2O. Nah ini mah gas ideal. Kalau di sini ada 2 liter nih, ada 2 liter CH4 pada, dan ini berlaku pada T dan P yang sama. Artinya reaksinya ini penggabungannya stabil, suhu dan tekanannya. Kalian tahu hukum yang kemarin Avogadro, Gay-Lussac, dan Charles? Perbandingan mol ditunjukkan dengan perbandingan koefisien. Ini udah sama kan? CH4 belum. O2-nya udah ya? Oke, berarti kalau misalnya di sini CO2, udah kan? C-nya 1, H-nya 4, O-nya 4. Betul kan? Oke. Nah, sekarang berapa volume oksigen yang dibutuhkan? Yang ditanya ini berapa volume oksigennya untuk membakar 2 liter CH4. Berarti berapa? Good. Di sini berarti 4 liter. Ya. Lalu yang pertanyaan ini nomor 8. Nomor 9-nya perbandingan. Kan ini 1 banding 2. Berarti kalau di sini 2 liter, di sini 4 liter. Lalu yang dihasilkannya berapa berarti? Meskipun nggak ditanya. Berarti yang dihasilkannya di sini berapa? 2 liter. Ya kan? Di sini 4 liter. Kan 1, 2, 1, 2 ya. Perbandingan koefisien kan? Lalu yang berikutnya nomor 9 adalah berapakah volume CO2 yang dihasilkan? Oh, ternyata ditanya. Berapa volume CO2-nya berarti? 2. Oke, jadi ini adalah yang dipakai untuk membakar. Berapakah oksigen yang digunakan untuk membakar? 4. Berapakah CO2 yang dihasilkan? 2. Perbandingan koefisien. Lalu yang terakhir nomor 10. Kalau dia STP. STP itu apa? Standar temperatur and pressure. Berapakah jika dia pada STP? Maka 2 liter mol CO2 ini artinya sama dengan berapa mol? Artinya berapa mol? Kalian ingat kalau STP yang kemarin? Setiap yang kemarin yang gambarnya bola basket itu loh. Gas apapun dalam kondisi STP kalau 1 mol itu selalu berapa liter? 22,4 liter. Artinya kalau ada 2 liter, kalau kok 44? Kan 1 mol 22,4 liter. Kalau 2 liter? Oh, 2 liter. Jadi 2 liter berapa mol? 1,2. Coba. Enggak, kan 2 liter bukan 2 mol. Oh, bagi 2. Dibagi 2 apa di? Coba lihat nih. Untuk setiap 1 mol 22,4 liter. Nah, sekarang ada 2 liter. 22,4 banding 2 kali 2. Setiap 1 mol itu sama dengan 22,4 liter. Di sini ada 2 liter. Berapa mol? Gimana coba? 2. Oke, ini sama dengan 2 dibagi 22,4. Bukan 22,4 bagi 2 dong. Kenapa coba? Molnya. Mol. Bukan 22,4 bagi 2. Ya kan? Justru 2 liter dibagi 22,4 liter. Karena apa? Ini kok kayak agak bingung Bu ininya. Aljabarnya gini-gini. Karena dia berlangsung pada kan PVNRT ya. Ini yang sama, P-nya sama. T-nya sama, R-nya sama. Berarti apa? V1 per N1 sama dengan ya.
Jadi kan perbandingannya cuma V dengan N ya. Berarti gimana bikinnya? Atau N1 per V1 sama dengan N2 per V2 boleh nggak? Boleh. Berarti kalau 1 mol itu sama dengan, kalau pakai V1 per N1, jadi kalian nulisnya kalau 22,4 per 1 itu sama dengan 2 liter per tanda tanya gitu kan. Jadi tanda tanya sama dengan 2 dibagi 22,4. Ini kalau V1 N1 sama dengan V2 per N2. Boleh nggak dibalik? N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Boleh, sama aja hasilnya. 1 per 22,4 itu sama dengan tanda tanya per 2. Tanda tanyanya sama dengan 2 dibagi 22,4. Berapakah? 2 dibagi 22,4 itu berapa? Berapa? Tolong hitung 2 dibagi 22,4 berapa? 0, 0,0. Oh, 0,0899. Oke, 0,09 aja kita bulatkan. 0,09 mol. Terima kasih Putri. Ya. Kebayang? Bu, saya tahu ketukar V1 per N1 atau N1 per V1? Nggak masalah, karena dia hanya rasio. Pokoknya mol. Perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Perbandingan mol menunjukkan perbandingan volume. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien jadinya sama dengan perbandingan volume. Iya kan? Jadi kalian bisa menghitung 2 liter, 4 liter, 2 liter. Karena koefisiennya menunjukkan perbandingan mol dan volume. Selesai. Yo, semoga paham. Ayo, kenapa itu mukanya abu sampai dikereket gitu, kenapa? Yang nggak ngerti apa? Ngerti, cuma sakit kepala. Enggak. Ngerti. Ya, kalian memang harus praktikum ini biar kebayang ya, kita pengenceran nanti di hari Kamis insya Allah. Karena praktikum tidak bisa Senin ternyata karena tidak ada yang bersiap di labnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama nak. Alia ini nak. Punya siapa? Ya, alhamdulillah. Balik-balik. Dibolak-balik semua. Terus dia ngambilnya nanti deltanya tinggal ditambah aja. Itu sih kilojulnya. Enggak buat nyari delta hasil si persamaan yang paling bawah. Ya. Ngambil deltanya itu. Yang mana nak? Yang mana? Yang mana? Liar. Loh, tadi kan bukannya udah paham. Kenapa, Mam? Belum. Apa yang liar apa? Mumpung belum ada guru, apa yang liar apanya? Nomor 7 yang mana? Oh, 18, 19, 10 mah udah paham. Iya. Oke, nomor 7 kenapa? Sini. Imam aja jauh-jauh, sini. Sini. Saya nggak tahu. Belum. Yang nggak ngerti yang mana? Coba. Apa yang nggak ngerti? Coba tunjuk mana yang nggak ngerti. Saya ngerti. Ini harus nyari pasangannya. Harus si CS2 harus tetap di sini, paham? Terus yang nggak ngertinya adalah Saya nggak ngertinya buat nyari si deltanya ini dia harus ngambil yang deltanya siapa? harus ngambil yang sudah. Jadi kan dia pakai ini langsung bisa nggak? Nggak bisa, karena nggak bisa saling meniadakan antara reaksi sama produk. Jadi yang bisa dilakukan adalah ini diubah dulu. Kalau ini diubah menjadi ini. Jadi yang dipakai yang mana deltanya? Ini yang sudah dirubah. Ini berapa deltanya? Berarti 188. Yang dilakukan oleh Alia apa? Dikali 6 dan dibalikin. Berarti dikali 6 dan dibalikin dari negatif jadi positif. Ini bisa dipakai nggak? Enggak, udah nggak dipakai kan udah dirubah dari sini menjadi. Bisa langsung dipakai nggak? Nggak bisa, karena dia masih aduannya satu. Aduannya kan harus 6 juga. Berarti dia dikali 6 juga. Berarti ini. Nah, ketika nggak dikali 6 ini jadi bisa dipakai nggak? Bisa. Kan udah dikali 6 di sini. Kan yang dipakai
dibalik dikali 6, ini yang sudah dikali 6. Dijumlahkan semua. Dijumlahkan ini seperti ini. Ini kenapa nggak bisa langsung dipakai? Karena ininya tidak menunjukkan perubahan di sini. Ini coret-coretnya gimana? Oke, cara-caranya gini. Biar kebayang lagi S2. Ini 3O2. Itu saja di mana sih? 6O2. Di sini 3O2. Berarti ini 3. Ini 3. Ini tambah 3 6 kan? Di sini Kok bisa di beda-beda itu bisa di bisa tidak ada 3 oksigen di sisi kiri, ada 3 oksigen di sisi kiri. Ini adalah bagian di sisi kanan. Ini saling hilang. Oke. Lalu kemudian H2 juga di sini. Nah, reaksi akan benar kalau misalnya dimasukin yang tersisa adalah yang tidak dibaca ini ada H2 ya. Lalu kemudian H2O ini ada CO2 ini ada 6H2O ini ada coret. Ini benar. Berarti delta H-nya adalah betul pakai ini yang dikali 6 dan dibalik pakai kali 6 aja. Ini adalah ini tambah ini. Oke. Bayang? Kebayang dikit. Iya kan? Oke, semangat. Terima kasih Bu. Sama-sama Imam. Ayo Imam bisa. Alhamdulillah. Tapi udah bilang Bu Irna. Kok Bu Irna belum bilang? Ayo mau langsung ke mana? Ayo pindah ke mana? Iya, ya Allah, biongkan makin menipis. Enggak. Jadi kalau apel itu kalau misalnya terlalu lama di suhu ruang dia memang menjadi hapus gitu ya, nggak apa-apa, hilang kenikmatannya saja. Kita masih ada hilang kriuknya, nggak apa-apa, kait dipotong aja mungkin oksidasi. Ya, Ibu belum bilang sama Ibu, jadi siap aja nanti Ibu bilangin. Karena si pendampingnya mah 1 atau 2 buku dia, 1 buku kan dianterin, harus langsung bayar laporannya aja. Enggak, dulu ini sudah pendaftaran sekolah tuh berikan. Jadi saya nanti tanya Bu Irna lagi sore ini. Lu akan bilang sama Bu Irna. Soalnya Bu Irna belum bilang sama Bu. Teman-temannya nggak ada yang lain nggak ada. Nggak ada, udah nggak apa-apa. Ali aja ya. Terima kasih Ali ya yang bilang. Ali yang satunya kan berdua. Soalnya semester depan berdua. Arya beli buku apa? Kimia ini yang Raymond C. Enggak ada. Satu. Kok katanya kenapa sana aja? Ya udah satu aja dulu. Tapi kayaknya sama-sama dia. Ibu ini aku udah ya sampai nomor 12. Mana tahu benar salahnya. Mau beli tas? Mau. Ya udah nanti dibilangin ke Bu. Jamaah ini ya, jamaah saya bilangin sama dia. Nanti Bu Irna ngasih Hai, kamu tadi?
Di, ada orang tiba-tiba nulis. Itu kan kamu. Ada yang nulis tiba-tiba. Wah. Aja hitam. Ada detiknya. Waduh. Si. Saya atas ya, aja mau nulis. Emang sebagus ini? Dia. Tulisannya sama yang hari hitam tuh. Salah tuh. Sama tuh. Tapi mah Dia mau aku ini hitam. enggak. Tapi mah bagus gitu tulisannya ini naon nih. Tuh. Salah sih. Dia, Rik, parah banget jadi. Udah, makan buku dong. Tuh, sampah bekas kaca teh buang atau? Enggak aku saya hapus. Tuh. Damai. Masa sih? Tidak boleh ada rasis. Tidak ada rasisme di sini. Tidak boleh nasi kayak kamu itu nulis. Terus ya aja. Parah sih, udah tahu. Oke. Udah nggak ada rasisme. Auranya beda. Boy, kamu itu ada di mana? Aku biar dulu. Sini ke perpus sudah mana yang di bawah aku mereka tidur. Dia, Bu. Bang, ada orang lagi. Atau bukan orang sih, orang itu magnetnya kayak gini. Bukan teknologi kaca. Nggak kejangkau di gitu. Nggak lihat berang-berang tuh bukan hitam sih ini mah. Sawo bagus. Sawo bagus aja lihat. Bukan hitam. Lah, dua ngomong. Baci mah. Siun. Lah, kamu mau bisa. Siapa yang pengen yang istirahat dulu? Hormon. Saya lagi. Mana yang ada itu mah. Testosteron. Kan buat gini. Yeay. Iya, semuanya ya aku kamu. Di mana? Reva.